vakum dari panggung hiburan usai meretas jalan hijrah sejak tahun 2016 silam, nama Egy John masih berpendar di pentas keartisan. Bukan lagi karena sederet karya, namun sekelumit cerita tentang kehidupannya. Sosok yang pernah menjalin asmara dengan Marshanda dan diwarnai dengan sederet drama tersebut kembali jadi magma pemberitaan karena menjual akun media sosial miliknya yang sudah terverifikasi. Dari tangkapan layar yang tersebar luas, akun tersebut menuliskan, "Aku mau jual Instagram ini mulai dari 1 juta, bisa negosiasi. Ana jual untuk keperluan Abi yang sakit diabetes yang komplikasi ke jantung." Tapi benarkah demikian? Di titik inilah Egy John beri klarifikasi. Tegaskan sudah tak lagi memegang kendali lantaran dirampas hacker. Cerita sosok di balik akun tersebut juga membuatnya geleng-geleng kepala. Dalih karena sang ayah sakit untuk unggah rasa iba, membuatnya menyimpul senyum tawa. Sebab Egy John mengaku ayahnya sudah meninggal dunia sejak tahun 2004 silam. Pengen aja kali emang beritanya gitu kali. Jadi kalau itu akun tuh sebenarnya udah lama di hack sama hackernya itu dia udah lama megang akun deh. Cuma aku nggak tahu gimana cara ngambil baliknya. Karena gaptek kan. Iya, dia impersonating jadi pura-pura jadi aku, terus pura-pura papaku diamputasi kakinya gitu kan. Terus ayah diabetes gitu. Padahal papaku udah meninggal 2004, ini bangkit dari kubur atau gimana gitu Bapak. Jika memang sudah sejak lama tak memegang kendali akun media sosial karena dirampas hacker, mengapa Egy John seolah berpangku tangan? Mengapa ketika hal ini menjadi pembicaraan di jagat maya, ia baru berbicara? Satu hal, Egy John yang semula tak ambil pusing, lama-lama gerak juga ketika banyak yang menghubunginya dan mengaku sudah memberi donasi hingga belasan juta rupiah. Tak ingin ada orang lagi tertipu muslihat jahat, benarkah Egy John akan melaporkan pencuri akunnya ke pihak berwajib? Berarti untuk kasus ini memang akan dilanjut juga ke polisian? Mungkin kayaknya, maksudnya biar stop aja gitu. Kalau nggak dia nggak mau stop kan. Saya terganggunya malah kasihan kalau ada korban gitu aja. Pernah ada datang ke KAI juga? Enggak, paling kontak ya hubungin. Saya donasi ke kakak sekian gitu. Ya dia kasih nomor rekening sama nomor WhatsApp si hackernya itu gitu. Saya bilang kalau memang misalnya donasinya ke saya atau ke bapak saya yang udah meninggal itu, ya pasti nomor rekeningnya juga bukan nomor rekening orang lain, pasti nama saya dong gitu. Buktinya aja transfernya bukan ke saya, kenapa kamu transfer, aku bilang gitu. Sebesar apa paling besar kayak tahu berapa nominal dari masyarakat yang kena transfer? Oh ya, ada juta-jutaan sih, ada yang 15 juta juga, ada yang 5 juta. Iya. Cerita Egy John sekarang diaminkan sebagai pembelajaran berharga. Jatuh bangun mantan Marshanda ini merentang cerita, tak hanya kali ini saja terjadi. Ketika memutuskan hijrah, Egy John pernah menguap petir hati, tak memegang uang sama sekali. Pundi-pundi pendapatan dari dunia peran sempat enggan digunakan karena takut tidak berkah untuk keluarga. Dari situlah Egy John memutar roda kehidupan, menjual soto demi menyambung hidup. Gimana, apa yang lo jalanin ketika harus nafain anak istri dengan duit 10.000? Ya makanya balik dari situ ada yang namanya kata Imam Al-Bukhari ya, rahimahullah itu al ilmu qoblal qaul wa amal itu. Jadi kalau mau beramal atau mau ngapain harus ada ilmunya. Jangan lu pakai royu lu gitu, pakai akal-akalan lu gitu kan, dengan improvisasinya dia. Ngaco jadinya. Tuh, soalnya kan gue emang gue dari situ kan film. Jadi mau gimana ya, udahlah gue dagang soto aja lah. Ini beneran gak sih? Beneran. Nanti kita bahas ya di kajian-kajian apa segala macam ya. Usaha soto yang sempat digeluti kini disebut-sebut sudah tak beroperasi lagi. Egy John fokus mengembangkan bisnis di Kota Kembang, Bandung. Cerita seorang bintang yang bermandikan kehidupan glamor hanya tinggal bayang-bayang. Gemerlap hidup benar-benar ditinggalkan. Tapi benarkah Egy John benar-benar bangkrut seperti yang belakangan ramai dibicarakan? Kalau di gimana ya, kalau emang public figure biasa begituan gitu. Biasa aja ada omongan ini, omongan gitu. Tapi kalau misalnya dibilang bangkrut sih, bangkrut dari apa? Saya kan nggak punya perusahaan apa-apa gitu. Sekarang bisnisnya di bidang apa? Kalau bisnis di bidang apa, garment ya, konveksi, baju-baju gitu. Waktu pas di
di dunia entertain itu kan juga harus glamor, jaga penampilan terus menter gitu lah ya. Kalau saya sendiri sih emang bukan orang yang kayak begitu gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Tak risau dengan gaya hidup, Egi John tak lagi terobsesi dengan hal-hal bersifat materi. Tapi tak bisa dipungkiri, roda ekonomi harus terus berputar. Lalu akankah Egi John kembali ke profesi dulu lagi, bermain film ketika sejumlah tawaran mulai berdatangan? Ataukah ia benar-benar telah meninggalkan cerita sebagai bintang peran? Tawaran apa ya? Kalau sekarang kayaknya udah enggak, mungkin film ya. Film. Pernah sih ada beberapa yang kayak, Gi, lu casting film ini dong gitu. Aduh, bingung saya gitu, karena film-film kalau nggak salah waktu itu horor ya. Jadi saya males gitu ya. Muka saya emang menyeramkan. Tapi lagi apa? Kalau horornya bagus sih pengen sih. Gitu, ceritanya bagus gitu ya. Cuman kalau ceritanya nggak bagus ya males juga. Ya itu juga sih karena udah ngaji, udah lebih belajar agama gitu kan, udah menjadi paham bahwa ternyata hukumnya begini dan begitu gitu. Jadi itu juga yang membuat aku juga ya cari yang halal aja deh, insya Allah.